Babak 41, lantai 5 Pagoda Indah. Setengah jam. Seorang tetua 7 rumah bela diri yang mendalam berkata dengan terkejut ketika dia melihat ke arah jam pasir. Keduanya sudah berada di lantai 4 selama beberapa waktu. Di luar Pagoda Indah, rune yang dulu bersinar di 3 lantai pertama telah padam. Hanya lantai 4 yang tersisa bersinar dengan cahaya cemerlang, ini buktinya ada 2 orang yang masih menantang lantai 4. Ini menjadi semakin menarik. Saya pikir hanya Wang Yanfeng yang akan mendapatkan hasil ini, tapi bahkan Lin Ming ini bisa bertahan begitu lama. Itu benar-benar membuat orang tidak percaya bahwa dia hanyalah talenta kelas 3 di tahap kedua transformasi tubuh. Bahkan dengan kekuatan surgawi bawaan, mencapai lantai 4 hanya dengan kekuatan ini tidaklah mudah. Seorang tetua berkata sambil mengelus janggut putih panjangnya. Kecakapan pertempuran Lin Ming sangat aneh, dia tidak dapat menemukan penjelasan yang masuk akal untuk itu. Saat ini Mu Yi membuka mulutnya dan berkata perlahan, terkadang, Tuan Sun, kecakapan bertarung seseorang tidak dapat dijelaskan atau diekstrapolasi hanya dengan akal sehat. Uji coba sebelumnya tidak dapat mengukur bakat dan persepsi bertarung seseorang. Mu Yi tidak menjelaskan bahwa Lin Ming memiliki seorang guru kuno di belakangnya. Cara kerja seorang ahli tingkat Xiantian dan manual keterampilan warisan mereka terlalu rumit untuk dia pahami. Apa yang dikatakan Pak Mu Yi tidak salah, bakat bertarungnya sungguh luar biasa. Tapi budidayanya dangkal dan manual skill yang dia gunakan biasa saja. Dia sebenarnya bisa mengandalkan keterampilan bertarung dan intuisinya yang unggul untuk menghadapi musuh yang lebih unggul, tetapi dalam pertempuran semacam ini, keterampilan dan intuisi memiliki batas akhirnya. Seperti yang mereka katakan, kekuatan dapat menghancurkan 10.000 keterampilan, tetapi hanya dengan keterampilan saja, hal yang paling bisa terjadi adalah kemampuan tempur mereka ditingkatkan satu level. Hasil akhirnya tidak akan bagus. Mu Yi tersenyum licik dan berkata, Tuan Sun, tolong lihat baik-baik. Saat para tetua ini berdiskusi, Wang Yanfeng sedang berjuang keras di lantai 4. Kultivasinya berada di tahap awal tahap ketiga, namun kekuatan dan kemampuan bertarungnya yang sebenarnya menyaingi seseorang di puncak tahap ketiga. Namun, yang dia hadapi sekarang adalah 2 beruang armor besi yang juga berada di puncak tahap ketiga. Meskipun beruang zirah besi tampak agak lucu dan kikuk, metode serangan dan strategi mereka terkoordinasi, dan kekuatan mereka yang menakutkan serta pertahanan yang hampir sempurna hanyalah sakit kepala yang tiada taranya. Bahkan jika dia hanya tergores, nasibnya adalah otot-ototnya terkoyak dan tulangnya patah. Segera setelah Wang Yanfeng menggunakan keterampilan rahasia keluarga 3 kali, dia akhirnya berhasil menjatuhkan Iron Armor Bear. Namun, esensi sejati tubuhnya juga hampir mencapai batasnya, dan pertahanan perlawanan beruang zirah besi yang tersisa mampu memblokir keterampilan rahasia keluarganya. Melihat Iron Armor Bear terakhir bergegas ke arahnya, Wang Yanfeng meraung dan melompat ke atas. Tangannya menggenggam pedangnya dan dengan tusukan dia dengan jahat menusukkannya ke rahang beruang yang menganga. Seluruh tubuh Iron Armor Bear ditutupi dengan pelat besi keras, satu-satunya 2 kelemahan yang bisa dilihatnya adalah mata dan mulut. Pedang Wang Yanfeng menembus tenggorokan beruang itu, tetapi pada saat yang sama pergelangan tangannya patah karena gigitan beruang itu. Iron Armor Bear dengan marah memukul dada Wang Yanfeng dengan cakarnya. Rasanya seperti dia dipukul oleh palu godam, dan organ dalamnya bergetar. Wang Yanfeng terlempar ke belakang seperti ayam yang jatuh dan terbanting ke lantai. Dia berlumuran tanah dan nyaris tidak bisa menopang dirinya sendiri. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan darah ini bercampur dengan daging. Daging ini sebenarnya adalah bagian dari organ dalamnya. Meskipun aku berada pada tahap pelatihan jeroan, dan organku dilindungi oleh esensi sejati, satu pukulan ini berakibat fatal. Meskipun Wang Yanfeng terluka parah dan diambang kematian, Iron Armor Bear tidak jauh lebih baik. Tenggorokannya remuk dan nyawanya surut, itu hanya masalah berapa lama ia bisa bertahan sebelum ia mati. Tapi itu masih bisa membunuh Wang Yanfeng. Wang Yanfeng meludahkan seteguk darah. Saya harus menembus lantai 4 ini, meskipun saya nomor 1 dengan hasil saya, jika saya melewati lantai 4 status saya dalam keluarga pasti akan naik. Sekalipun saya bukan anak sulung, saya masih mempunyai peluang untuk menjadi kepala rumah tangga di masa depan. Aku juga bisa membungkam orang-orang tua dan mulut bodoh mereka dan mereka akan berhenti mengganggu ayah untuk mengambil sumber dayaku. Saat Wang Yanfeng memikirkan hal ini, wajahnya menjadi suram dengan warna yang mengerikan. Namun bahkan ketika Wang Yanfeng mati-matian berusaha sekuat tenaga, dia tidak tahu bahwa Lin Ming menggunakan taktik dan trik pertumpahan darah untuk bertarung dan telah menembus otak Iron Armor Bear yang kedua. Lantai 4, lewat. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia akhirnya mencapai lantai 5. Ini juga merupakan lantai terakhir yang dicapai Qin Xingxuan. Lantai yang menurut pemeriksa parubaya tidak mungkin dilewati. Saya tidak berpikir bahwa Lin Ming bisa sejauh ini, di luar Pagoda Indah. Qin Xingxuan melihat ke atas ketika rune lantai 4 bersinar, dan merasakan kejutan di hatinya. Dia menduga Lin Ming paling banyak akan mencapai lantai 3, dan itu sudah menjadi penilaian yang tinggi baginya. Tapi dia tidak benar-benar berpikir bahwa Lin Ming akan tinggal di lantai 4 untuk waktu yang lama. Kalau terus begini, bahkan mungkin bisa melewati lantai 4. Ketika saya pertama kali menantang Pagoda Indah, kultivasi saya telah mencapai tahap keempat transformasi tubuh.
Dengan budidaya di tahap keempat, secara alami tidak sulit untuk mengalahkan monster inferior di lantai 4, namun dengan budidaya di puncak tahap kedua, mustahil untuk bertahan begitu lama di lantai 4. Qin Xingxuan diam-diam membandingkan dirinya dan prestasinya dengan Lin Ming. Dia mengandalkan basis kultivasinya yang dalam untuk naik ke lantai 5. Jika dia berada pada kultivasi yang sama dengannya, dia tidak akan menjadi lawannya. Sudah setengah jam, kata Qin Xingxuan sambil melihat ke sisinya pada jam pasir. Tapi saat Qin Xingxuan melihat waktu itu, lantai 5 pagoda indah tiba-tiba menyala, dan rune serta simbol mulai aktif satu persatu. Esensi sejati yang berat dan bergetar segera berfluktuasi ke segala arah. Melihat ini, cangkir teh Penatua Sun hampir jatuh dari tangannya. Lantai 5. Wang Yanfeng benar-benar galak. Dia berada di sana kurang dari setengah jam. Apakah keluarga Wang Kota Yuelu akhirnya menghasilkan bakat yang tiada taranya? Selama 10 tahun terakhir, hasil ini hanya bisa ditandingi oleh Nona Xingxuan. Pria parubaya itu berbicara sambil menatap Qin Xingxuan. Dia melihat mata Qin Xingxuan melebar tapi tidak tahu apa artinya. Benar-benar luar biasa. Anak ini bukanlah ikan di kolam kecil. Dengan talenta kelas 4 yang unggul selain dukungan dari keluarga Wang, ia akan menjadi luar biasa bahkan di dalam 7 rumah bela diri yang mendalam dan akan dengan mudah memenuhi syarat untuk menerima manual seni bela diri yang unggul dan suatu hari menjadi murid inti rumah bela diri. Bahkan memasuki 7 lembah mendalam adalah sebuah kemungkinan. Wang Yanfeng ini, benar-benar bakat yang diberkahi surga. Saat tetua mengatakan ini, lampu rune di lantai 4 pagoda indah mulai bergetar dengan ledakan getaran yang tiba-tiba. Sesosok terpental seperti karung. Begitu Penatua Sun melihat ini, dia segera mengeluarkan perintah, Lin Ming keluar, cepat tangkap dia dan jangan biarkan dia melukai dirinya sendiri saat terjatuh. Sudah kurang dari setengah jam. Para penangkap seni bela diri di pagoda indah pasti lelah dan ada yang terganggu, oleh karena itu Penatua Sun telah memberikan pengingat. Kematian pagoda indah hanya terjadi di alam mimpi. Jika seorang kandidat gagal dan meninggal, dia akan diusir dari alam mimpi dan keluar dari pagoda dan pada saat itu orang tersebut akan kehilangan kesadarannya. Setiap lantai pagoda indah itu tingginya 30 kaki. Lantai 4 tingginya 90 kaki. Dalam kondisi seperti itu, jika orang yang tidak sadarkan diri jatuh ke tanah, bahkan ahli kondensasi denyut nadi pun tidak akan mampu menahan dampaknya. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk menangkap kandidat yang dikeluarkan dengan tegas menangkap angka yang jatuh. Mereka melihat pria itu memiliki wajah pucat dan berkerut yang dipenuhi keringat dingin. Karena penampilannya sangat aneh, butuh beberapa saat bagi para tetua di luar pagoda indah untuk mengidentifikasinya. Saat itu juga, mereka semua tercengang. Orang ini mungkin, Wang Yanfeng. Rahang beberapa tetua ternganga ketika mereka melihat ke atas dan melihat rune yang bersinar di lantai 5. Apakah orang yang memasuki lantai 5 Lin Ming? 7 tetua rumah bela diri yang mendalam terguncang. Mereka sudah merasakan bahwa pujian Mui sebelumnya terhadap Lin Ming sungguh luar biasa, budidaya Lin Ming hanya di puncak tahap kedua, itu lebih buruk dari Wang Yanfeng. Tapi sekarang dia satu-satunya yang mencapai lantai 5, dan sudah tinggal di sana selama beberapa lusin waktu. Qin Xingxuan melihat ke lantai 5 pagoda indah. Matanya berubah karena berbagai emosi. Bertanya-tanya, kagum, hormat, Lin Ming telah mengejutkannya lagi. Akankah dia perlahan-lahan menyusulnya dalam budidaya seni bela diri? Pada saat ini, di sudut lembah pegunungan pagoda indah, Lan Yunyu terguncang saat dia melihat ke lantai 5 yang bersinar. Dia tampak tersesat dan linglung. Lin Ming dia memasuki lantai 5. Dalam sejarah 7 rumah bela diri yang mendalam dan pembukaan pagoda indah, hanya Qin Xingxuan yang berhasil melewatinya. Ada orang-orang yang memasuki lantai 5, dan ini akan terjadi setiap beberapa tahun. Masing-masing orang yang melakukannya adalah bakat luar biasa dari generasi mereka, dan di masa depan, jalan mereka untuk mencapai periode kondensasi denyut nadi hanyalah masalah waktu saja. Lin Ming, sebuah pemikiran muncul di benak Lan Yunyu. Bahkan jika dibandingkan dengan Zhu Yan, Lin Ming tidak lebih buruk. Meskipun dia tidak memiliki keluarga besar yang mendukungnya, selama dia mencapai periode kondensasi denyut nadi di masa depan, dia akan diberi pangkat dan gelar. Pada saat ini, di lantai 5 pagoda indah, Lin Ming melihat pemandangan radikal di depannya dan hanya bisa memaksakan senyum. Lantai 5 secara tak terduga memiliki 2 binatang buas tingkat 2. Meskipun mereka hanyalah spesies binatang buas yang lemah, kekuatan mereka setara dengan seniman bela diri di tahap keempat transformasi tubuh. Tidak hanya itu, kedua binatang buas ini memiliki 8 adik laki-laki yang mengerikan di sekitar mereka yang setara dengan puncak tahap ketiga. 10 binatang buas berdiri di depannya. Mereka memiliki pelindung tulang yang tampak mengerikan, pupil berwarna merah cerah, dan kuku serta gigi mereka yang tajam berlumuran darah. Semua ini menyebabkan gelombang kehadiran jahat membubung ke langit. Seorang seniman bela diri yang sedang berkultivasi biasanya akan melihat pemandangan ini dan membayangkan dirinya dicabik-cabik hingga berkeping-keping dan kehilangan keinginan untuk bertarung. Babak 42, kandidat tempat pertama. Lin Ming hanya mampu menahan aura jahat yang luar biasa dari binatang buas, tapi dia juga tahu bahwa tidak mungkin melewati lantai ini. Apalagi 2 pukulan ganas tingkat kedua, dia bahkan tidak bisa menghadapi 8 adik laki-laki yang berkerumun di sekitar mereka. Bahkan jika kondisi fisiknya kembali ke kondisi prima, situasinya tidak akan dapat dipertahankan. Dan dia bahkan telah menghabiskan sebagian besar esensi sejatinya.
Dia tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dia berhasil mencapai lantai 5, kemampuannya pada akhirnya tidak mencapai bakat kelas 6 Qin Xingxuan. Setengah tahun yang lalu, Qin Xingxuan mampu mengatasi 10 binatang buas ini dan meraih kemenangan. Saat dia melihat kehadiran luar biasa yang dipancarkan binatang buas itu, Lin Ming menghela nafas dengan emosi. Dia benar-benar seseorang yang memiliki bakat kelas 6, gadis yang cukup cantik dan sombong. Dengan perkiraan konservatifnya, Lin Ming menduga bahwa dia perlu meningkatkan budidayanya di seluruh level, dan setidaknya mencapai puncak tahap ketiga transformasi tubuh untuk mendapatkan peluang. Hanya dengan begitu dia bisa mempunyai kemungkinan untuk meninggal, dan itu mempertimbangkan perjuangan hidup dan mati hingga batas hidupnya. Tapi Qin Xingxuan telah melewati rintangan ini setengah tahun lalu. Tak heran jika penguji Parubaya begitu percaya diri ketika mengatakan tidak mungkin lulus. Jika itu benar-benar mustahil untuk dilewati, maka jika demikian, dia akan membunuh binatang buas sebanyak yang dia bisa. Lin Ming tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Ini adalah kesempatan langka untuk meningkatkan dan mengasah kemampuan tempurnya sambil menari di ambang kematian, perasaan di mana kekuatan dan kemauannya didorong hingga batasnya dalam situasi hidup atau mati di mana kesalahan apapun bisa berakibat fatal. Ini adalah pengalaman yang sangat langka dan berharga. Ayo, melihat binatang buas menyerbu ke arahnya, Lin Ming berteriak dan menusukkan pisaunya keluar ke arah seekor harimau perak. Pikirannya jernih, dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk melukai dua binatang buas tingkat 2, jadi tujuannya adalah 8 adik laki-laki mereka. Beberapa memiliki daging dan bulu yang tebal sehingga dia tidak bisa berharap untuk menembusnya di akhir permainan, jadi dia memilih yang memiliki kekuatan serangan tinggi tetapi memiliki pertahanan yang sama rendahnya, seperti harimau perak ini. Hah, sebuah pisau ditusukkan ke perut harimau perak. Pada saat yang sama, Lin Ming merasakan getaran di lengannya. Daging tebal harimau perak memegang pisaunya erat-erat dan Lin Ming hampir melepaskannya. Berengsek. Dalam sepersekian detik, ekor seperti cambuk menyerang perut Lin Ming. Ini adalah serangan dari dua binatang buas tingkat 2. Kecepatannya cepat seperti kilat dan setajam pisau, serangan dari ini akan membagi dua seniman bela diri normal manapun. Lin Ming berputar di udara dan nyaris menghindari ekornya, tapi ekornya masih tergores dan membuatnya memar dan terkoyak. Lin Ming merasa seolah-olah seseorang telah mencap pahanya dengan batang besi yang dipanaskan, itu terbakar dengan rasa sakit yang menyakitkan. Dia meringis. Bahkan sentuhan lembut pun terasa seperti kulitnya terkelupas. Selama ini 8 binatang buas tingkat pertama mengepung Lin Ming. Dalam sekejap mata, dia berada di tengah lingkaran mematikan. Selama binatang buas ini menyerang bersama, mereka akan langsung mencabik-cabik Lin Ming. Tidak baik, Lin Ming sangat jelas, selama binatang buas ini menerkamnya bersama-sama, dia tidak bisa lari kemanapun. Pada saat genting itu, Lin Ming menendang kakinya ke tanah dan menusukkan pisaunya ke harimau perak, dia yang melakukan pukulan pertama mendapat keuntungan. Mengaum, harimau perak melolong marah dan juga bergegas ke Lin Ming. Di negeri impian ini, binatang buas dan ganas di sini tidak mengenal rasa takut di dalam hati mereka. Poh, pisau itu menusuk langsung ke tenggorokan harimau perak. Namun Lin Ming juga tertangkap oleh cakarnya dan membuat lubang menganga di perutnya. Esensi sebenarnya dari pelatihan daging tahap kedua nyaris tidak melindunginya dari kehancuran dalam satu serangan. Satu jatuh, Lin Ming mencengkeram perutnya yang berdarah merah. Dia akhirnya menderita luka parah sekarang dan esensi sejatinya kurang dari 1%. Dia tidak mengira lantai 5 akan sesulit ini, dibandingkan dengan lantai 4, masalahnya setidaknya 10 kali lipat. Seperempat jam. Lin Ming sudah berada di lantai 5 selama seperempat jam. Lin Ming ini masih bertahan di lantai 5, sungguh sulit dipercaya. Meskipun dia hanya bisa berlari, tapi dia mungkin tidak memiliki banyak esensi sejati yang tersisa. Bahkan berlari selama seperempat jam adalah sebuah pencapaian. Mungkin akan ada beberapa kekuatan besar yang akan mencoba merekrut Lin Ming. Muyi, kamu sudah membicarakannya sebelumnya, apakah marsekalmu tidak tertarik pada anak itu? Muyi tersenyum tapi tidak mengatakan apa-apa. Kelompok orang ini tidak tahu saat dia melakukannya bahwa di belakang Lin Ming ada seorang master yang luar biasa. Dia mungkin datang ke sini untuk pengalamannya sendiri. Mungkin tuan misteriusnya ini akan segera membawanya kembali ke pegunungan untuk berkultivasi dengan susah payah. Bagaimana mungkin markas marsekalnya berharap bisa menarik perhatiannya? Tapi Muyi tidak mengatakan hal itu dengan lantang. Saat ini, seorang tetua bermargasu yang sedang bermain dengan dua bola giok di tangannya perlahan berkata, Penatua Sun, Anda memiliki pendapat yang agak tinggi tentang dia. Saya mengakui bahwa Lin Ming ini telah melakukannya dengan baik, tetapi dengan hanya bakat kelas 3, untuk mencapai prestasi ini sejauh ini, dia mungkin mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan memakan beberapa bahan langka dan berharga dan karena ini, mengalami peningkatan dalam kekuatannya. Adapun pencapaiannya di masa depan, menurutku tidak perlu banyak sanjungan. Penatua bermargasu mendengar kata-kata ini dan tahu bahwa kata-kata itu ada benarnya. Jika keberuntungan seseorang baik, dan diberkati oleh surga, dia mungkin bisa memakan beberapa benda atau materi yang berharga dan langka dan mengalami peningkatan dalam budidaya atau kekuatannya. Namun keunggulan dengan menelan hal-hal ini ada batasnya dan perlahan-lahan akan terkikis oleh waktu, hingga lenyap dan menjadi tidak terlalu langka. Penatua bermargasu secara rasional berkata, Lin Ming ini bagus tetapi kecepatan kultivasinya tidak akan bisa mengikutinya di masa depan. Dia akan mudah disusul. Beberapa tetua menggemakan hal ini.
Mu Yi tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Prestasi masa depan Lin Ming, semuanya akan terlihat di masa depan. Saat suara Mu Yi turun, dia mendongak dan melihat lantai 5 pagoda indah mulai bergetar. Rune itu melintas dan tiba-tiba bayangan seseorang terlontar dan melayang ke bawah seperti selembar kertas. Bocah itu, Lin Ming akhirnya keluar. Lin Ming telah membunuh seekor harimau perak di lantai 5 dan mendapat luka serius sebagai gantinya. Namun bahkan di ambang kematian, di saat sekarat dia telah menjatuhkan seekor serigala angin dan akhirnya membunuh 2 binatang buas tingkat pertama. Dia sudah bangga dengan hasil ini. Harus diketahui bahwa di lantai 5, mampu membunuh 2 binatang buas sambil dikepung dari semua sisi jauh lebih sulit daripada lantai 4. Di kejauhan, Lan Yunyu memandang Lin Ming saat dia ditangkap oleh orang-orang yang menunggunya di bawah pagoda indah. Dalam hatinya dia sekarang tahu kenapa dia merasakan sedikit gemetar. Dia mengerutkan bibirnya, dan tanpa jeda, berbalik dan diam-diam pergi. Lin Ming sudah bangun. Kematian di alam mimpi hanyalah imajinasi pikiran. Tubuh kandidat yang sebenarnya akan ditembakkan keluar dari pagoda indah setelah kematian, namun mereka pasti mengira mereka sudah mati, sehingga mereka tidak sadarkan diri selama jangka waktu tertentu. Tapi Lin Ming tiba-tiba terbangun begitu cepat, dan kulitnya hanya menunjukkan sedikit pucat. Hal ini menyebabkan para tetua dari 7 rumah bela diri yang mendalam merasa sedikit terkejut. Dibandingkan dengan Wang Yanfeng, dia masih tidak sadarkan diri bahkan setelah beberapa saat. Inilah perbedaan yang muncul dari hati murni seni bela diri. Lin Ming ini harus menjadi kandidat pertama dalam ujian masuk ini. Kata Penatua Sun. Kamu bilang begitu, tapi penghargaan untuk tempat pertama adalah pil sumsum naga emas merah. Menurutmu itu tidak akan sia-sia bagi anak laki-laki yang hanya memiliki bakat kelas 3. Menurut Anda, berapa banyak yang bisa dia serap? Penilaian akhir tidak hanya bergantung pada hasil tetapi juga pada bakat kandidat itu sendiri. Penatua Sun menanggapi usulan Penatua Sun dengan suara serak. Penatua Sun berkata, memang benar bahwa kita juga harus memperhitungkan bakat, namun itu hanya jika ada kesamaan yang erat dalam hasil akhir ujian. Lin Ming ini menempati posisi pertama dalam ketiga uji coba, bagaimana mungkin penilaiannya tidak menjadi yang pertama dalam penilaian akhir? Kalau tidak, semua orang hanya akan menganggap kami korup dan tidak adil. Mengenai limbah pil sumsum naga emas merah, satu-satunya kegunaannya adalah untuk sekte utama untuk menarik talenta tingkat atas untuk datang ke ujian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam. Mungkinkah kamu mengira sekte utama hanya akan membuat pil sumsum naga emas merah untuk masuk ke dalam sekte utama sebagai murid inti? Lagi pula, sejauh yang saya tahu, bukankah Penatua Su dan kepala keluarga Wang Kota Yuelu adalah teman lama yang baik? Saat Penatua Sun menyelesaikan kata-katanya, mata Penatua Su berkedut dan dia mendengus dingin. Sun Sifan, saya hanya mempertimbangkan semua sudut ujian demi argumen. Jika Anda ingin menjamin Lin Ming ini sebagai kandidat tempat pertama, maka saya tidak keberatan. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kita akan melihat 6 bulan dari sekarang siapa yang lebih kuat antara Wang Yanfeng dan bocah lelaki ini Lin Ming dan siapa yang akan memasuki kediaman surgawi. Bagaimana? Penatua Sun merasa terkejut dengan kata-kata Penatua Su dan agak terdiam. Dia mulai merasakan kemarahan yang menggugah hatinya. Dia hanya berusaha bertindak tidak memihak untuk ujian masuk ini. Dia tidak terlalu memikirkan Penatua Su dan biasanya tidak berurusan dengannya, dia juga tidak terbiasa dengan sifat mementingkan diri sendiri yang hanya berusaha memajukan kepentingannya sendiri dengan kedok membantu ujian masuk ini, yang pada akhirnya menyebabkan perjuangan ini. Namun bahkan ketika Penatua Su menantangnya, Penatua Sun tidak berani menghadapinya. Bakat Lin Ming terbatas dan hanya di kelas 3. Itu adalah kemungkinan yang sangat nyata bahwa Penatua Su benar dengan tebakannya bahwa Lin Ming mengalami semacam pertemuan yang tidak disengaja dan menelan ramuan langka atau sejenisnya, sehingga menghasilkan pencapaiannya hari ini. Tapi Wang Yanfeng sebagai perbandingan sebenarnya adalah orang langka dalam 100.000 orang, dengan bakat kelas 4 yang unggul. Dalam hal ini, mungkin saja Lin Ming yang akan tertinggal dalam debunya. Melihat Penatua Sun mundur, Penatua Su mencibir dan berkata, bagaimana mungkin Anda tidak menerimanya? Jika Anda benar-benar berpikir bahwa Lin Ming ini harus menjadi tempat pertama maka sebaiknya kita bertaruh. Saya ingat Penatua Sun memiliki harta karun langkah manusia. Saat Penatua Su menyebutkan harta karun langkah manusia ini, kulit Penatua Sun berubah. Harta karun langkah manusia sangat langka dan berharga di kerajaan Sky Fortune, bahkan dengan beberapa puluh ribu tael emas pun Anda tidak dapat membelinya. Ini diwariskan dan diberikan oleh 7 lembah mendalam, dan juga merupakan milik Penatua Sun yang paling berharga. Bagaimana dia bisa menggunakannya dalam pertaruhan, apalagi yang peluang suksesnya tidak pasti. Melihat Penatua Sun begitu tercengang, Penatua Su memasang ekspresi sombong dan sombong di wajahnya. Dia tahu bahwa tentu saja Sun Sifan tidak akan berani menerima taruhan ini, jadi dia mengatakan ini karena dia ingin merusak gengsi dan reputasi Sun Sifan. Tetapi pada saat ini, Mu Yi membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau saya bertaruh dengan Penatua Su? Bab 43, penolakan untuk menerima. Tetapi pada saat ini, Mu Yi membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau saya bertaruh dengan Penatua Su? Penatua Su terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka Mu Yi akan membuka mulutnya yang keras dan mengucapkan kata-kata seperti itu pada saat itu, apalagi dengan ekspresi tersenyum dan tawa bahagia seolah dia penuh percaya diri.
Momen itu menyebabkan kepercayaan diri Penatua Su sedikit terguncang. Mungkinkah anak laki-laki ini, Lin Ming, memiliki semacam kartu tersembunyi di lengan bajunya yang tidak dia ketahui? Tapi dia tidak bisa menjelaskan mengapa bakat kelas 3 menengah ini bisa melampaui bakat kelas 4 yang unggul, Wang Yanfeng. Dia juga telah mengucapkan kata-kata yang begitu tinggi dan angkuh di hadapan banyak teman. Dia sudah melompat ke atas harimau itu, bagaimana dia bisa turun sekarang? Jadi Penatua Su hanya bisa mengatupkan giginya sambil berkata, bagus, tentu saja, Tuan Muyi ingin bertaruh apa? Muyi tersenyum dan berkata, untuk hal seperti ini, taruhan biasa saja tidak masalah. Sebaiknya jangan merusak hubungan persahabatan, saya pikir harta karun langkah manusia seharusnya baik-baik saja. Harta karun langkah manusia, apakah ini masih bisa disebut sesuatu yang biasa-biasa saja? Sudut mulut Penatua Su bergerak-gerak. Muyi telah menjadi ahli prasasti terkenal selama bertahun-tahun sehingga dari semua orang yang hadir, tidak diragukan lagi dia adalah orang yang paling kaya. Penatua Su mengatupkan giginya dan berkata, bagus, kalau begitu saya berani bertaruh pada harta karun langkah manusia tingkat rendah, cincin spasial. Cincin spasial adalah sejenis harta penyimpanan interspatial. Anda dapat membawanya kemana saja di tubuh Anda dan menggunakannya untuk menyimpan segala jenis barang yang Anda inginkan. Harta karun semacam ini sangat sulit untuk dimurnikan, jadi nilainya juga beberapa kali lebih tinggi daripada harta karun dengan tingkat yang sama. Cincin spasial tingkat rendah tingkat manusia kira-kira nilainya sama dengan harta karun tingkat manusia tingkat menengah. Besar, Muyi langsung setuju. Dia tertawa santai, memberikan perasaan puas diri. Masalah Lin Ming sebagai kandidat tempat pertama diputuskan. Namun pemeriksaan sudah dilakukan hampir sepanjang hari, dan hari sudah larut. Hasilnya akan diumumkan besok sore, selain Lin Ming sebagai tempat pertama, tempat kedua hingga ke-10 juga harus dinilai. Usia, hasil, dan bakat dari kandidat yang tersisa ini harus didiskusikan antara 7 tetua rumah bela diri yang mendalam untuk memutuskan. Xing Xuan, ayo kita sapa Lin Ming. Kata Muyi sambil berdiri. Meskipun Lin Ming sudah bangun sekarang, Muyi sedang duduk bersama 7 tetua rumah bela diri yang mendalam, jadi Lin Ming secara alami tidak berjalan ke arah mereka. Qin Xing Xuan mengangguk. Saat 7 tetua rumah bela diri yang mendalam berbicara, Qin Xing Xuan telah menunjukkan etiket dan kesopanan kepada para tetua dan telah duduk dengan tenang dan damai di satu sisi. Tapi kenyataannya adalah bahwa dalam hal status dalam 7 rumah bela diri yang mendalam, Qin Xing Xuan sejajar dengan para tetua ini. Ini karena Qin Xing Xuan adalah murid inti paling berbakat yang, jika di masa depan semuanya berjalan lancar tanpa kecelakaan besar, akan memasuki 7 lembah mendalam dan menjadi murid resmi. Ini adalah kemuliaan terbesar. Harus diketahui bahwa bahkan murid senior nomor 1 di kediaman surgawi, Ling Shen, tidak memiliki peluang untuk memasuki 7 lembah mendalam. Satu-satunya secercah harapan yang dimilikinya adalah jika ia dapat mencapai puncak transformasi tubuh, batas kondensasi denyut nadi, dalam waktu singkat. Namun mencapai batas yang jauh itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ling Shen berusia 20 tahun dan baru berada di puncak transformasi tubuh tahap keempat. Di malam hari, Lin Ming dan Muyi mengobrol satu sama lain sebelum Lin Ming kembali ke kamar tidurnya yang telah disiapkan oleh 7 rumah bela diri mendalam untuk semua kandidat. Dia beristirahat di kamar tidur dan bermeditasi. Malam yang tenang berlalu. Saat itu sore hari kedua dan cuaca cerah dan indah. Di bidang kontes 7 rumah bela diri yang mendalam, banyak tokoh penting dikumpulkan. Di antaranya ada 53 calon yang berhasil lolos. Hari ini adalah pengumuman hasilnya. Setelah perdebatan semalaman, hasil akhir telah diputuskan. Ketika Lin Ming tiba di lapangan, orang-orang yang berkumpul di sana sering mengiriminya tatapan penuh rasa iri, cemburu, dan bahkan kekaguman. Lin Ming menjadi terkenal setelah satu malam. Mencapai lantai 5 pagoda indah, bahkan murid senior dari kediaman surgawi memperhatikannya. Selamat. Saat ini suara yang agak dingin terdengar. Lin Ming mengikutinya untuk melihat Wang Yanfeng berdiri di dekatnya memegang kedua tangan ke dadanya dengan senyum palsu. Keberuntunganmu sungguh bagus. Bakat kelas 3 menengah bisa mencapai lantai 5. Ah, luar biasa, luar biasa. Wang Yanfeng berbicara dengan sangat keras, dan orang-orang di sekitar mereka mendengarnya. Mereka terkejut bahwa Lin Ming hanyalah talenta kelas 3. Meskipun talenta kelas 3 adalah satu dari 100 talenta terbaik, di 7 rumah bela diri mendalam hal ini bisa dianggap biasa saja. Mereka berpikir bahwa Lin Ming setidaknya adalah talenta kelas 4 yang unggul, bagaimana mungkin dia hanya seorang talenta kelas 3 menengah. Orang-orang di sekitarnya segera mulai berbicara, dan Wang Yanfeng mendengar semua ini dengan senyuman di wajahnya. Kemarin dia secara khusus mengirim antek-anteknya untuk mencari bakat Lin Ming. Kamu, yang bernama Lin Ming, aku tidak tahu kapan anjing liar sepertimu berhasil memakan ramuan langka di masa kecilmu dan aku juga tidak peduli. Tapi jika kamu berpikir bahwa kamu dapat mengandalkan ini untuk menekanku dan menang melawan aku, lalu pergi dan melamun lagi. Anda hanya memiliki sedikit keberuntungan dan menurut Anda kekuatan tempur Anda bagus. Menggunakan kekuatan ilahi bawaan untuk menghadapi binatang kikuk dan bodoh di pagoda indah itu mudah, tetapi apakah Anda ingin menantang manusia sungguhan? Dengan keterampilan dasar bodohmu yang mungkin kamu pelajari dari seekor sapi, kamu pikir kamu benar-benar bisa mengalahkan orang sungguhan. Faktanya adalah kemarin di Pagoda Indah, Wang Yanfeng juga telah membunuh 2 beruang baju besi di lantai 4, tapi dia terluka parah dan diusir. Hal ini membuat Wang Yanfeng merasa sedih.
Kalau saja dia bisa bertahan satu kali lagi, dia juga bisa memasuki lantai 5. Kalau saja dia memasuki lantai 5 maka dia akan mendapatkan hasil yang sama. Wang Yanfeng tidak percaya Lin Ming mencapai apapun di lantai 5 meskipun dia berada di sana selama seperempat jam. Wang Yanfeng percaya dia hanya memiliki sekitar 10% dari esensi sejatinya yang tersisa dan hanya akan melarikan diri seperti seekor anjing kecil dengan ekor di antara kedua kakinya untuk melewati waktu itu. Kesalahan Wang Yanfeng adalah dia terlalu bersemangat untuk sukses dengan cepat dan segera melewati lantai 4. Hasilnya adalah dia harus menggunakan taktik yang putus asa dan habis-habisan. Jika dia perlahan meluangkan waktu untuk menghadapi dua beruang zirah besi, dia tidak akan terluka parah. Terlebih lagi, bagian terpentingnya adalah di Pagoda Indah, dia tidak bisa menggunakan peralatan langkanya. Tanpa harta karunnya, Wang Yanfeng tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan keterampilan rahasia keluarga miliknya, 9 jalan kebenaran. Kekuatannya akan sangat berkurang yang akan menyebabkan kekuatan serangannya turun, mengakibatkan dia kesulitan melewati lantai 4. Namun dalam pertarungan seniman bela diri, harta dan peralatan tidak dilarang, seperti halnya pil. Itu adalah barang-barang milik superioritas yang akan dibawa oleh keluarga sendiri, dan juga merupakan bagian dari kekuatan total seorang seniman bela diri. Wang Yanfeng menyentuh pedangnya dan menatap Lin Ming dengan wajah yang diwarnai dengan penghinaan total. Jika aku hanya bisa menggunakan pedang 9 kebenaran, maka membunuhmu akan lebih mudah daripada membunuh seekor ayam. Wang Yanfeng berpikir dengan kejam di dalam hatinya meskipun dia tidak mengucapkan kata-kata ini dengan keras. Bagaimana mungkin aku bisa kalah darimu? Bahkan di masa depan pun tidak, tapi sekarang pun aku akan menang. Ketegangan yang kental di udara terlihat jelas. Lin Ming tidak menanggapi atau membantah kata-kata Wang Yanfeng, karena dia tidak ingin konflik yang tidak perlu. Dia juga enggan memperhatikan Wang Yanfeng ini. Berhenti, putra keluarga saya sedang berbicara dengan Anda. Apakah kamu tuli? Apakah kamu bodoh? Bisakah kamu tidak mendengar? Kata seorang antek dengan nada memerintah sambil berdiri di samping Wang Yanfeng. Ucapan pelayan itu lebih kasar dibandingkan ucapan tuannya. Lin Ming menghentikan langkahnya, dengan tenang berbalik, dan menatap pria itu dengan tatapan yang menggigil. Ini adalah bidang kontes 7 rumah bela diri yang mendalam. Bagaimana mungkin seorang antek kecil sepertimu yang baru berada pada tahap pertama transformasi tubuh bisa muncul? Anda, antek yang dimarahi wajahnya memerah karena marah dan malu. Menurut peraturan, dia sebenarnya tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Suasananya tegang, tetapi pada saat ini seorang tetua dari 7 rumah bela diri yang mendalam berjalan ke atas panggung dan berkata, diam. Kami sekarang akan mengumumkan hasil ujian masuk. Orang-orang di bawah panggung secara alami membungkam diri mereka sendiri. Bahkan antek hanya bisa mengutuk dalam hatinya dan dia diam-diam berdiri di sana. Penatua mengeluarkan daftar panjang dan berkata, untuk hasil ujian ini, para kandidat dinilai berdasarkan hasil 3 uji coba, usia, dan bakat mereka. Ketiga faktor tersebut dipertimbangkan dan didiskusikan untuk penilaian akhir oleh para tetua. Sekarang kami akan mengumumkan 10 yang pertama sebagai berikut. Tempat ke-10, Zhou Zenyang, hadiah, 10 pelet pengumpul jiwa. Ke-9. Tetua itu perlahan mengumumkan hasilnya dengan suara tidak tergesa-gesa hingga dia mencapai posisi kedua. Juara kedua, Wang Yanfeng, hadiah, pil ular emas merah. Tempat pertama, Lin Ming, hadiah, pil sumsum naga emas merah. Hasilnya telah diumumkan. Selamat semuanya. Jika tidak ada keberatan, maka kami mengundang Penatua Sun untuk membagikan penghargaannya. Tunggu sebentar, saya keberatan. Wang Yanfeng mengangkat tangannya. Penatua Su dari 7 rumah bela diri yang mendalam adalah teman baik ayahnya, jadi dia sudah mengetahui hasil penilaiannya. Kali ini dia keberatan karena nasihat Penatua Su. Keberatan apa yang Anda miliki? Kata tetua yang telah membacakan pengumuman itu sambil mengerutkan kening. Wang Yanfeng tersenyum dan melangkah ke depan alun-alun. Suaranya jelas dan bergema saat dia berkata, sejauh yang saya tahu, bakat Lin Ming hanyalah kelas 3 menengah belaka. Bakat saya unggul di kelas 4. Sesepuh tadi mengatakan bahwa hasil penilaian akhir memperhitungkan 3 cobaan, usia, dan bakat. Pengambilan keputusan akhir ada di tangan orang yang lebih tua, namun faktor subjektifnya terlalu besar. Saya menolak untuk menerima pilihan kandidat tempat pertama. Bagi Wang Yanfeng, pil sumsum naga emas merah adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia tinggalkan. Jika dia meminum pil ini, dia yakin bahwa dia dapat menembus tahap keempat transformasi tubuh sebelum dia berusia 18 tahun, dan bahkan mencapai puncak tahap keempat sebelum dia berusia 20. Dengan kekuatan sebesar itu, dia bahkan belum tentu kalah dari murid senior kediaman surgawi, Ling Shen. Jika ini terjadi, maka tidak ada lagi anggota keluarganya yang meragukan statusnya. Pada saat ini, Penatua Sun berdiri dan dengan mendengus dingin berkata, Anda berani mempertanyakan penilaian akhir dari para tetua. Mendengus dingin ini dipenuhi dengan esensi sejati. Saat keluar, mereka yang berada di pinggiran dikejutkan dengan hawa dingin sedingin es saat suhu turun beberapa derajat. Wang Yanfeng tidak sanggup menanggung beban tekanan yang menghina ini dan terpaksa mundur beberapa langkah. Sun Sifan, orang tua sepertimu menindas anak muda, kata Penatua Su sambil juga berdiri. Awalnya dia juga tidak menyukai Sun Sifan. Saat ini Wang Yanfeng berkata, Tetua Sun, harap tenang, saya tidak berani mempertanyakan keputusan para tetua, namun menurut saya itu tidak adil.
Dalam sidang pemeriksaan ketiga saya juga membunuh kedua binatang buas itu. Hanya karena saya terlalu terburu-buru untuk meraih kemenangan, saya terluka parah dan tidak dapat melangkah ke lantai 5. Jika saya maju perlahan maka saya juga akan mencapai lantai 5. Oleh karena itu saya tidak bisa berbuat apa-apa selain menolak menerima hasil ini. Saya tidak percaya kekuatan saya lebih buruk daripada Lin Ming. Lalu apa yang kamu inginkan? Sederhana, saya ingin melawan Lin Ming. Jika saya kalah, saya akan mengakui kekalahan sepenuhnya. Tetapi jika saya menang, maka saya ingin posisi kandidat pertama diserahkan kepada saya. Wang Yanfeng tiba-tiba berbalik ke Lin Ming dan dengan nada provokasi dalam suaranya berkata, Lin Ming, apakah kamu berani? Babak 44, membunuhmu itu benar. Sederhana, saya ingin melawan Lin Ming. Jika saya kalah, saya akan mengakui kekalahan sepenuhnya. Tetapi jika saya menang, maka saya ingin posisi kandidat pertama diserahkan kepada saya. Wang Yanfeng tiba-tiba berbalik ke Lin Ming dan dengan nada provokasi dalam suaranya berkata, Lin Ming, apakah kamu berani? Sebelum Lin Ming dapat menjawab, Penatua Su bangkit kembali dan berkata sambil tersenyum, ide ini bagus. Yang benar adalah bahwa uji coba ujian Martial House berbeda-beda, tetapi pada akhirnya mencari atribut yang sama. Yang pertama adalah skill tempur, yang kedua adalah bakat. Wang Yanfeng jelas menang dalam hal bakat, tetapi jika keterampilan tempur sebenarnya juga dimenangkan olehnya, maka situasi pada prinsipnya harus menjadi miliknya, dan kandidat tempat pertama harus menjadi milik Wang Yanfeng. Beberapa kata yang dikatakan Penatua Su telah menghalangi jalan keluar Lin Ming dan meninggalkannya tanpa tempat untuk mundur. Namun Penatua Su merasa ini tidak cukup. Dia menoleh ke Lin Ming dan berkata dengan senyuman yang menakutkan, seorang seniman bela diri tidak hanya harus mengolah tubuh mereka, dan membentengi pikiran, seniman bela diri harus memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mengatasi rintangan dan menang melawan tantangan. Jika mereka merasa takut dan tidak melawan, maka hatinya akan goyah. Orang seperti ini tidak akan memiliki pencapaian besar di masa depan. Kata-kata Penatua Su tidak salah, tapi dia mengatakannya dengan niat jahat. Dalam situasi seperti ini, begitu seseorang kalah maka mereka akan mengalami pukulan besar terhadap kepercayaan diri dan jiwa mereka, terutama mengingat Lin Ming baru berusia 15 tahun. Jika dia pada awalnya kalah dari kandidat tempat kedua dan jaraknya terlalu besar, maka dia mungkin tidak dapat pulih secara psikologis mengingat hal ini. Penatua Su telah menyadari bahwa Lin Ming memiliki peluang kekalahan terbesar. Bagaimanapun, Wang Yanfeng berada di depan Lin Ming secara keseluruhan, dan di Pagoda Indah dia tidak memiliki harta apapun sehingga dia tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari keterampilan keluarganya, 9 jalan kebenaran. Keterampilan bela diri sangat meningkatkan kemampuan bertarung seorang seniman bela diri. Terkadang keterampilan bela diri tingkat tinggi dapat membuat seniman bela diri melawan orang-orang yang berada di peringkat di luar mereka. Adapun kekuatan ilahi bawaan Lin Ming, mudah digunakan melawan binatang lambat dari Pagoda Indah yang memiliki kekuatan pertahanan tinggi. Namun melawan orang sungguhan, kekuatan kasar bukanlah solusi yang sederhana. Dalam keadaan seperti ini, Wang Yanfeng tidak mungkin kalah. Lin Ming mengalihkan pandangan dingin ke Penatua Su dan memperhatikannya. Dia kemudian melihat ke arah Wang Yanfeng dan berkata, saya bisa bertarung dengan Anda, tetapi dalam kompetisi ini satu-satunya yang menderita kerugian adalah saya. Jika saya bertarung dengan Anda, maka sebagai kandidat juara pertama, jika saya menang, saya tetap menjadi juara pertama dan saya tidak mendapatkan keuntungan apapun. Tapi jika aku kalah, maka aku harus dengan patuh menyerahkan tempatku seperti itu. Apa pendapatmu tentang ini? Ketika Wang Yanfeng mendengar Lin Ming sudah berniat untuk berkompetisi, hatinya langsung bersemi dengan kebahagiaan. Anak kecil ini hanya menawar bola-balik seolah-olah dia bisa menang hanya karena dia mencapai lantai 5 Pagoda Indah. Dia benar-benar idiot. Saya akan memberitahu Anda betapa sengitnya, 9 jalan kebenaran sebenarnya. Wang Yanfeng tersenyum main-main dan bertanya, kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Lin Ming menjawab, jika saya menang maka saya ingin Anda memberi saya pil Golden Snake Scarlet Anda. Jika saya kalah, Anda dapat mengambil kandidat tempat pertama dan juga pil sumsum naga emas merah. Bagaimana? Bagus. Karena kamu mengatakannya maka kamu bersungguh-sungguh. Wang Yanfeng merasakan kebahagiaan luar biasa di hatinya. Dengan cara ini dia bisa mendapatkan kedua pil berharga itu untuk dirinya sendiri. Itu benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan. Dia dengan tidak sabar berkata, kalau begitu mari kita mulai kompetisi kita. Tentu. Melihat Lin Ming setuju dengan mudah dan bahagia, Elder Sun hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit. Lin Ming pasti akan kalah, atau setidaknya dia memiliki peluang lebih dari 50% untuk kalah. Menjalani cobaan dan bertarung dengan orang sungguhan adalah hal yang berbeda. Wang Yanfeng ini berasal dari keluarga bangsawan dan memiliki guru khusus di masa mudanya yang mengajarinya bertarung, dan dia juga memiliki keterampilan bela diri. Pertarungan ini sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Begitu Wang Yanfeng tiba di tengah panggung kontes, dia menjentikkan pedangnya dan mengguncangnya sambil meraung, ayo. Melihat pedang panjang Wang Yanfeng, penonton yang hadir terkejut, senjata langka. Selama itu adalah harta karun langka, nilainya akan mencapai beberapa ribu tael emas. Bahkan junior keluarga bangsawan hanya akan menerima satu setelah mencapai tahap keempat transformasi tubuh atau bahkan tahap kelima. Hanya dengan begitu mereka memiliki kualifikasi untuk menerima harta langka seperti ini. Mereka tidak mengira bahwa Wang Yanfeng ini,
yang baru berada pada tahap ketiga transformasi tubuh, akan memilikinya, dan yang memiliki tulisan di atasnya. Jelas sekali Wang Yanfeng ini memiliki posisi tinggi dalam keluarganya. Orang-orang memandang Lin Ming untuk melihat apakah dia juga bisa mengeluarkan senjata yang sama langkanya. Memikirkan latar belakang keluarganya, mustahil baginya untuk memiliki harta langka. Meskipun ini mungkin tampak tidak adil, namun di kerajaan Sky Fortune, kontes seniman bela diri selalu seperti ini. Tidak mungkin menukar senjata untuk digunakan sesaat, dan bahkan jika memungkinkan, mereka tidak akan terbiasa dengannya. Keluarga juga merupakan salah satu bentuk kekuatan. Jika senjatanya tidak adil, maka pil atau obat lain yang meningkatkan budidaya juga tidak adil. Tidak mungkin melarang seniman bela diri membantu budidaya mereka dengan pil. Oleh karena itu Lin Ming hanya bisa menelan kerugian ini. Lin Ming ini mungkin tidak memiliki senjata bagus apapun. Tidak mungkin dia memiliki sesuatu yang bernilai beberapa ribu tael emas. Rata-rata orang tidak memiliki kelebihan tersebut. Semoga Lin Ming tidak mengeluarkan sesuatu yang terlalu rendah dan segera ditebang. Dengan cara ini dia mungkin punya peluang. Saat orang-orang ini berbicara, Lin Ming mengeluarkan senjata dari kantongnya. Ini adalah pisau pengupas tulang yang dia gunakan untuk mengiris daging di Great Clarity Pavilion. Melihat pisau deboning yang tajam ini, mata semua orang langsung membelalak. Apakah ini, pisau penyembelihan babi? Meskipun tidak ada yang berpikir bahwa Lin Ming akan memiliki senjata yang bagus, mereka tidak berpikir dia akan mengeluarkan senjata yang lebih rendah. Panjangnya hanya 1 kaki. Seperti kata pepatah, 1 inci lebih panjang, 1 inci lebih kuat. Pisau pengupas tulang 1 kaki ini dibandingkan dengan pedang sepanjang 3 kaki memiliki lebih dari sekedar kerugian. Terlebih lagi apakah pisau yang digunakan untuk membunuh babi bisa kokoh? Apa yang akan terjadi jika kota itu dibelah 2 oleh pedang pihak lawan? Wang Yanfeng melihat pisau pengupasan tulang ini dan tertawa. Kamu akan menggunakannya untuk menantangku. Itu hanya pisau untuk membunuh babi. Kamu benar-benar idiot. Lin Ming tampak sedikit terkejut. Dia berkata, saya tidak menyadarinya tetapi sepertinya Anda benar, ini benar-benar pisau untuk membunuh babi. Saya biasanya menggunakannya untuk membunuh babi, jadi untuk hari ini, membunuhmu adalah hal yang tepat. Kata-kata omelan Lin Ming menyindir bahwa Wang Yanfeng hanyalah seekor babi. Hal ini membuat Wang Yanfeng marah. Dia berteriak, kamu tidak tahu arti kematian. Saat Lin Ming perlahan melangkah ke atas panggung di bidang kontes, dan Wang Yanfeng telah menarik pedangnya, dia telah menggunakan kekuatan jiwa Master Prasasti untuk mempelajari kekuatan pedang dan tulisannya. Dalam hal ini, Lin Ming adalah seorang ahli. Pedang Wang Yanfeng tampak kuat dan mengesankan, namun di mata Lin Ming itu hanya bisa dianggap barang biasa. Bahkan prasasti itu biasanya tidak menarik perhatiannya. Selama seorang master prasasti mengetahui teknik yang tepat, mereka dapat menggunakan rumus hukum jiwa untuk menyerap kekuatan jiwa mereka ke dalam harta karun dan menilai apakah kualitasnya baik atau buruk. Lin Ming telah mempelajari keterampilan menulisnya dari ingatan seorang tetua yang berasal dari alam para dewa, sehingga dia juga secara alami mengetahui teknik melihat. Meskipun dia hanya mempelajari teknik ini sedikit, itu sudah lebih dari cukup untuk melihat pedang Wang Yanfeng. Pedang itu mampu meningkatkan kekuatan tempur seorang seniman bela diri secara signifikan, namun Wang Yanfeng baru berada di tahap awal transformasi tubuh ketiga dan belum mencapai pengubahan otot atau penempaan tulang. Jadi Lin Ming tidak khawatir, karena dia hanya bisa menampilkan efek pedang yang sangat terbatas. Tentu saja, bahkan jika Wang Yanfeng tidak bisa menampilkan kekuatan pedang yang sebenarnya, dibandingkan dengan pisau deboning Lin Ming di tangan, pedang itu akan segera terpotong jika Lin Ming menggunakannya untuk menerima serangan. Meskipun ini adalah pisau bagus dan terpercaya yang telah dia gunakan selama berjam-jam, pisau itu hanya terbuat dari besi biasa dari pandai besi biasa. Tapi ini tidak masalah bagi Lin Ming. Lin Ming awalnya tidak berencana menggunakan pisau deboning ini, dia akan mengandalkan kekuatan tinjunya sendiri. Chaotic Virtuous Combat Meridian adalah panduan keterampilan transformasi tubuh yang tak tertandingi yang merupakan inti dari cahaya dan yang. Bagi mereka yang mempraktikkan ini, otot dan tulang mereka sendiri adalah senjata terbaik. Dengan puncak budidaya tahap kedua Lin Ming, kekuatan tinjunya mencapai 2.700 jin. Dengan kekuatan tersebut ia mampu meninju langsung menembus pohon kayu besi yang tebal. Jika tinju ini langsung mengenai tubuh seseorang, bahkan master pada tahap mengubah otot atau penempaan tulang belum tentu bisa menahannya. Bab 45, hancurkan 9 jalan kebenaran. Seluruh tubuh Wang Yanfeng berputar dengan aura esensi sejati yang kuat. Dia bahkan tidak menunggu Lin Ming selesai melangkah ke atas panggung sebelum dia berteriak keras, dan pedang sepanjang 3 kaki di tangannya mulai memancarkan tanda terang. Total ada 10 rune, 9 rune hijau dibekukan dari esensi sejati Wang Yanfeng, dan yang terakhir berasal dari simbol prasasti yang ditinggalkan oleh Master Prasasti. Ilmu pedang, 9 jalan kebenaran, adalah keterampilan keluarga yang diberikan kepada kepala keluarga Wang setelah dia melakukan tindakan militer yang hebat. Kaisar pertama kerajaan Sky Fortune telah menganugerahkan keterampilan ini kepada keluarga Wang kota Yuelu sehingga dapat diwariskan dan dipelajari oleh generasi mendatang. Wang Yanfeng ini hanya mengandalkan budidaya transformasi tubuh tahap ketiga awal untuk mencapai batas pembentukan 9 rune. Meskipun ini hampir merupakan level paling dasar dari rune hijau, ini tetap mengesankan. Para tetua yang melihatnya berkomentar ketika mereka menyaksikan pertarungan itu.
Mereka memiliki pengalaman yang luas dan dapat dengan mudah menentukan keterampilan bela diri Wang Yanfeng, serta tingkat dan asal-usulnya. 9 jalan kebenaran, dapat menunjukkan kekuatan aslinya jika digunakan bersama dengan senjata langka. Junior keluarga bangsawan benar-benar berada di bidang yang berbeda dari yang lain. Mereka memiliki seni bela diri yang diturunkan melalui garis keluarga mereka dan juga harta yang berharga beberapa ribu tael emas. Dibandingkan dengan seniman bela diri biasa, keadaan mereka jauh lebih baik. Lin Ming dalam bahaya. Dia hanya anak laki-laki biasa. Keterampilan bela diri macam apa yang mungkin dia miliki untuk menangkis 9 jalan kebenaran. Di atas panggung, mata Lin Ming bersinar cemerlang saat dia melihat tanda hijau pada pedang Wang Yanfeng. Sebelum mempelajari teknik prasasti, ia terlebih dahulu harus mempelajari rumus hukum jiwa, dan mengembangkan kemampuan mengendalikan kekuatan jiwanya sendiri. Lin Ming telah mempelajari rumus hukum jiwa tingkat puncak, taktik jiwa sombong. Dengan ini, Lin Ming sangat peka terhadap aliran esensi sejati dalam harta atau benda langka. Selama dia memperluas kekuatan jiwanya, dia bisa dengan jelas memahami segala hal. Saya bisa merasakan Wang Yanfeng menggunakan semacam keterampilan bela diri, tetapi meskipun saya bisa merasakannya, saya tidak terlalu paham dengan keterampilan bela diri, tidak ada cara bagi saya untuk mencari tahu di mana letak kekurangannya. Tapi ketika melihat teknik dan peralatan prasasti, mungkin tidak ada seorang pun di seluruh kerajaan Sky Fortune yang bisa memahaminya lebih baik daripada saya. Saya dapat dengan jelas mengidentifikasi kerentanan dalam aliran esensi sejati. Saat Lin Ming memikirkan secara mendalam tentang hal ini, Wang Yanfeng sudah menggenggam pedangnya dan bergegas ke depan. Dia akan menutup jarak dan menggunakan keterampilan bela diri keluarganya, 9 jalan kebenaran, dan dalam beberapa langkah berikutnya, akhirnya menyelesaikan masalah yang disebut Lin Ming, sekaligus meningkatkan reputasinya sendiri. Esensi sejati berkumpul di pedang panjang dan bersiul dengan suara yang tajam dan tajam. Ini adalah keuntungan menggunakan harta karun, begitu esensi sejati terfokus, hal itu akan meningkatkan citra dan kekuatan seseorang, sehingga meningkatkan momentumnya. Menghadapi hal ini, bersamaan dengan aura kekuatan, seorang seniman bela diri yang tidak memiliki harta akan menyadari bahwa mereka merasa tidak mampu melakukan perlawanan apapun, karena meskipun mereka mencoba bersaing dengan senjata mereka kemungkinan besar akan putus pada kontak pertama. Lin Ming, bersiaplah untuk mati. Wang Yanfeng berteriak ketika 9 simbol pada pedangnya mulai mekar dengan lampu hijau pijar. Begitu pedang panjang itu ditebang, tekanan pedang yang sangat besar menyerang bahu Lin Ming. Pupil Lin Ming melebar dan kedua kakinya tiba-tiba menghantam tanah saat tubuhnya bergerak seperti sambaran petir. Bang! Saat pedang Wang Yanfeng menebas tanah, ledakan menghamburkan pecahan batu ke udara. Panggung batu biru ini didukung oleh susunan sihir dan sekeras besi, tapi tetap saja, pedang Wang Yanfeng telah membuat lubang sedalam setengah kaki. Kekuatan serangan tunggal ini terlalu besar. Meski pedangnya tidak mengenai, Wang Yanfeng tidak merasakan kesedihan apapun, melainkan tertawa. Lin Ming, Anda ingin membandingkan kecepatan dengan saya. Anda tidak hanya memiliki kekuatan ilahi bawaan yang kecil tetapi tampaknya kecepatan Anda juga tidak terlalu buruk, tapi sayang sekali. Anda tidak dapat menggunakan keterampilan bela diri gerakan apapun. Kecepatan, bagaimana bisa menyedihkan kamu berpikir untuk membandingkan denganku, Wang Yanfeng. Begitu dia mengatakan ini, langkah Wang Yanfeng berubah. Tubuhnya telah berubah menjadi bayangan yang tidak jelas dan buram. 7 langkah putus asa, keterampilan bela diri gerakan keluarga Wang. Ini adalah salah satu keterampilan bela diri rahasia keluarga Wang. Dalam 7 langkah seseorang dapat muncul dan menghilang sesuka hati, dan kecepatannya melampaui hantu dan dewa. Keluarga bangsawan tua benar-benar membuat orang iri. Senjata lebih lemah, keterampilan bela diri lebih lemah, gerakan lebih lemah, bagaimana seseorang bisa bertarung seperti ini? Saat mereka berbicara, Wang Yanfeng bergerak 7 langkah dan langsung muncul di sisi Lin Ming. Garis hijau bercahaya muncul sekali lagi saat 9 rune berkilauan dengan esensi sejati. Pedang itu menebas lengan Lin Ming. Membunuh orang lain selama kompetisi di 7 rumah bela diri yang mendalam adalah melanggar hukum, jika tidak, mereka akan menerima hukuman berat dari sekolah. Oleh karena itu Wang Yanfeng telah memotong lengan Lin Ming. Meski serangan ini tidak mematikan, namun bisa mematahkan tulangnya dan merobek tendon lengannya. Bahkan dengan obat-obatan yang unggul untuk memperbaiki tulang dan memperbaiki otot, sebagian besar lengan tidak akan berguna dan akan sangat menghambat budidaya di kemudian hari. Ini adalah pedang berbahaya yang penuh dengan kebencian. Mulut Wang Yanfeng menyeringai-menyeringai. Apakah kamu tidak berbakat? Lalu aku akan memotong jalan bakat dan melihat bagaimana kamu berani berjuang melawanku lagi. Inilah alasan pedangnya, dan dia tidak bisa memikirkan sedikit pun alasan dia akan kalah. Namun, pada saat ini, Lin Ming berteriak, dengan keras memutar bola kakinya dan mengacungkan tinjunya. Ini adalah tinju yang tidak mencolok dan rata yang akan menghasilkan setidaknya 3000 jin kekuatan sombong. Bang! Bagian tengahnya mengenai ujung pedang Wang Yanfeng terlebih dahulu. Ini adalah satu-satunya kerentanan yang ditemukan Lin Ming pada senjata di mana esensi sebenarnya berada pada titik paling lemah dan bergejolak. Dengan kecepatan Wang Yanfeng mengayunkan pedangnya, kesulitan untuk menyerang titik tepat ini tidak terbayangkan. Jika bukan karena tahun-tahun yang Lin Ming habiskan untuk menghilangkan tulang dan mengasah keakuratan gerakannya sampai setiap tindakan menjadi kenangan yang tertanam dalam ototnya, bahkan jika dia bisa memahami cacat dalam simbol prasasti, itu hanya akan sia-sia.
Dalam waktu singkat itu, Wang Yanfeng hanya merasakan gelombang kacau tiba-tiba dalam esensi sejati yang menyebar ke seluruh tubuhnya saat aliran energi dalam pedang terputus. Jika konsentrasi esensi sejati dalam pedang itu seperti ular zamrud yang mematikan, maka yang pertama Lin Ming adalah kapak yang memotong ular itu di tengahnya, 7 inci di atas tubuhnya. Bagaimana? Begitu aliran esensi sejati terhenti, Wang Yanfeng merasakan rasa sakit melanda tubuhnya saat darahnya naik secara berbahaya. Sebelum dia bisa mengungkap makna dari apa yang telah terjadi, Lin Ming melepaskan kakinya dan menendang ke arah kepala Wang Yanfeng. Setiap hari selama beberapa tahun, Lin Ming melatih kakinya di tunggul pohon. Kekuatan sederhana dari serangan ini telah diredakan oleh rasa sakit yang sangat terus-menerus yang hanya bisa dipadamkan oleh rumput benang besi. Ini adalah kekuatan mengerikan yang telah dikembangkan dengan mempraktikkan Chaotic Virtuous Combat Meridian, itu tidak ada bedanya dengan ledakan kekuatan murni. Kaki Lin Ming seperti ekor naga saat ditendang, tapi Wang Yanfeng juga memiliki beberapa kemampuan. Bahkan ketika pikirannya terguncang, dia berhasil mengangkat lengan dengan kaku untuk memblokir kaki Lin Ming. Namun, ketika tendangan Lin Ming mengenai lengan Wang Yanfeng hanya bisa merasakan seolah-olah ada batang besi tebal yang menghantamnya. Lengannya langsung hilang rasa dan dia hampir pingsan karena tekanan. Hati Wang Yanfeng terguncang. Kekuatan abnormal apa ini? Dengan keterkejutan yang mengejutkan atas perubahan tempo pertempuran, hati para tetua yang hadir juga sama terkejutnya. Tinju sederhana itu tidak sesederhana itu. Para kandidat yang menonton tidak dapat melihat sesuatu yang aneh, tetapi mereka adalah para ahli Haltian, mereka dengan mudah menangkap misteri di balik makna tinju sederhana itu. Lin Ming ini, bagaimana mungkin dia melakukan ini? Tendangan itu membuat Wang Yanfeng terbang mundur ke udara. Bahkan sebelum dia kehabisan nafas, dia bisa melihat dalam penglihatannya pemandangan Lin Ming langsung mendekat. Tidak baik, 7 langkah putus asa. Wang Yanfeng mengayuh kakinya dengan 7 langkah keputusasaan, dan tubuhnya benar-benar melanggar aturan fisika, saat ia tiba-tiba membelok ke samping dan lolos dari tinju Lin Ming. Tapi dengan perubahan arah yang tiba-tiba ini, ditambah dengan kerusakan yang dia alami sebelumnya, Wang Yanfeng tidak bisa lagi mengendalikan esensi sejati yang mengamuk yang merusak tubuhnya, dan meludahkan seteguk darah. Kali ini Wang Yanfeng merasakan kepanikan meresap ke dalam hatinya. Awalnya dia mengira kekuatannya telah melemah di pagoda indah dengan berkurangnya kekuatan, 9 jalan kebenaran, dan dengan demikian hanya mampu mencapai lantai 4 dan mati bersama dengan 2 binatang buas itu. Dia mengira jika saja dia membawa pedang langkanya, maka dia akan sangat percaya diri untuk mencapai lantai 5 dengan mudah dan bahkan membantai banyak binatang buas di sana. Sebaliknya, dia sekarang sangat ditekan oleh Lin Ming. Pada saat ini, bisakah Lin Ming juga membunuh binatang buas di lantai 5? 9 jalan kebenaran, yang sangat dia banggakan dan banggakan telah dikalahkan sepenuhnya, ini membuat Wang Yanfeng merasakan rasa terhina yang mendalam dan firasat. Sebelum dia bahkan bisa berpikir tentang bagaimana membalas belatung menjijikan itu, Lin Ming sudah bergegas maju lagi. Kali ini Lin Ming menggunakan pisaunya. Aku akan memotong pisaumu. Karena dia baru saja menghabiskan banyak esensi sejati, dia hanya dapat menggunakan sekitar setengah dari esensi sejatinya. Wang Yanfeng tidak punya waktu untuk memanfaatkan 9 jalan kebenaran, dia hanya bisa memfokuskan semua esensi sejati yang bisa dia kumpulkan dalam pedang dan mengandalkan kekuatan, ketajaman, dan kualitas unggul untuk memblokir Lin Ming. Dia sudah menyimpulkan bahwa jika dia memblokir dengan pedangnya maka Lin Ming harus menarik pisaunya, jika tidak pisaunya akan terpotong. Namun dia tidak membayangkan bahwa Lin Ming tidak akan menarik kembali pisaunya, tetapi bahkan bertemu langsung dengan pedang hanya dengan pisau deboning. Ledakan. Dengan ledakan yang dahsyat, dalam benturan gila dari esensi sejati, pisau pengupas tulang itu terpotong. Wang Yanfeng bahkan tidak punya waktu untuk terkejut, karena Lin Ming sudah memberikan tembakan keras dan pisau deboning meledak menjadi beberapa pecahan tajam. Engah. Pecahan-pecahan ini seperti senjata tersembunyi yang meledak seperti bom yang ditembakkan ke segala arah. Dengan jarak yang begitu dekat dan kejutan langsung dari senjata seperti ini, Wang Yanfeng bahkan tidak bisa mengelak, meskipun dia memiliki 7 langkah keputusasaan. Wang Yanfeng berteriak dengan menyedihkan saat bahu, perut, dan pahanya ditusuk oleh pecahan pisau pengupas tulang dan darah beterbangan ke segala arah. Sebuah pecahan bahkan langsung menembus bahunya. Lin Ming mengirimkan tendangan terbang ke arah dada Wang Yanfeng. Wang Yanfeng memuntahkan seteguk darah saat dia terlempar ke belakang, tendangan instan itu telah mematahkan tulang rusuknya dan membuatnya terbang terbalik seperti layang-layang patah. Berhenti. Saat tendangan Lin Ming membuat Wang Yanfeng terbang, Elder Su terlempar seperti seekor citah dan kursi yang dia duduki hancur berantakan oleh semburan esensi sejati. Penatua Su menyerbu ke atas panggung seperti angin dan menangkap Wang Yanfeng yang terluka parah. Dia segera mengeluarkan botol obat dari lengan bajunya dan mengoleskannya padanya. Dia berteman lama dengan ayah Wang Yanfeng, jadi dia tentu saja harus menjaganya. Dengan Wang Yanfeng terluka sejauh ini, bagaimana dia bisa menjelaskan hal ini kepada temannya? Setelah mengoleskan obat yang berharga, Penatua Su tampak murung saat dia menatap Lin Ming. Kamu anak kecil, masih sangat muda namun tindakanmu sudah begitu kejam. Saat Penatua Su mengatakan ini, setiap kata ditingkatkan dengan esensi sejati dan seperti bola baja yang menyerang, penuh momentum. Menghadapi tekanan dari Master Haltian, mata Lin Ming menyipit saat dia diam-diam memutar True Primal Chaos Formula dalam dirinya dan menahan tekanan. Ekspresinya netral saat dia berkata,
kalau kamu bilang aku kejam, lalu apa yang tidak kejam? Wang Yanfeng mencoba memotong lenganku beberapa saat yang lalu, haruskah aku mengulurkannya dan membiarkannya melakukan apa yang dia mau? Jika saya tidak membalas dengan tinju dan lengan saya dipotong, apakah Anda akan mengatakan Wang Yanfeng kejam? Bagus, kamu berani membalasnya. Penatuasu tiba-tiba melangkah maju saat dia berkobar dengan niat membunuh. Rasanya Penatuasu ini seperti seekor harimau yang telah memilih korbannya dan siap untuk melompat keluar. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.